Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tepuk tangan. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Sudah dibuka semua bukunya? Siap. Ya, kita pada hari ini belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Yang mana pada hari ini yang kita pelajari tentang perjuangan meraih kemerdekaan, yaitu pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November, kemudian ciri khusus pada makhluk hidup, tepatnya pada hewan dan tumbuhan. Ya. Yang pertama yaitu kita belajar tentang perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Bisa dibuka dulu bukunya untuk yang perjuangan meraih kemerdekaan. Bisa dibuka? Ya, ada di halaman berapa? 44. Sudah kamu buka di halaman 44? Sudah ya? Sudah. Di situ perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walaupun kita sudah merdeka, kita masih tetap berjuang, masih tetap bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan. Contohnya di halaman sampingnya, di halaman 45, yaitu pertempuran Surabaya. Itu terjadi pada tanggal berapa? 25. Tanggal 25 Oktober 1945. 25 Oktober 1945. Itu awal mulai kedatangan dari tentara sekutu atau NICE. Itu tanggal 25 Oktober. Tapi pertempuran yang sesungguhnya terjadi tanggal berapa? Di bawah sendiri. 27 sampai Yang bawah sendiri 10 November 1945. Tahun 1945 di bulan November, kira-kira kita sudah merdeka atau belum? Sudah merdeka atau belum? Sudah Atau belum? Belum atau sudah? Kita sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno. Proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno tanggal 17 Agustus. Pertempurannya 10 November, antara Agustus sampai November sudah 2 bulan kita merdeka. 2 bulan kita merdeka, kita masih berperang melawan sekutu di pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Nah, di tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya. Maka dari itu Surabaya disebut kota pahlawan. Ada yang sudah pernah ke Surabaya? Ada yang sudah pernah ke Surabaya? Siapa yang sudah pernah ke Surabaya? Oh, semua sudah pernah ke Surabaya. Kira-kira kalian tahu nggak Tugu Pahlawan itu di mana? Di Surabaya. Tahu nggak Tugu Pahlawan? Tahu ya? Yang berbentuk kayak paku, kebalik. Ya. Nah, di Surabaya disebut kota pahlawan. Kenapa Surabaya disebut kota pahlawan? Angkat tangan yang terjawab. Kenapa Surabaya disebut kota pahlawan? Karena terjadi pertempuran di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Iya. Di Surabaya disebut kota pahlawan karena di Surabaya terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
Sehat. Karena pertempuran yang sangat besar, yang sangat dahsyat di kota Surabaya. Pertempuran 10 November tahun 1945. Di situ banyak sekali para pahlawan yang gugur. Makanya Surabaya disebut kota pahlawan. Tahu kan kenapa Surabaya disebut kota pahlawan? Karena di situ banyak pahlawan yang gugur. Waktu itu tentara Sekutu mengultimatum Surabaya, memperingatkan Surabaya disuruh menyerah lewat selebaran diterbangkan melalui pesawat tempur dari tentara Sekutu. Disebarlah selebaran yang berisi, "Weh, wong Surabaya, kamu orang-orang Surabaya, menyerahlah kepada kami." Apa jawaban orang-orang Surabaya? No. Ya, tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah. Walaupun digempur dari udara, laut, darat, Surabaya tidak akan menyerah. Itulah perjuangan di Surabaya. Jos, ya betul, teman-teman. Jos. Nggak pakai gandos, nggak pakai kotos. Ya, jos. Pertempuran di Surabaya itu. Ya, banyak yang gugur. Di sana di Surabaya, para pejuang kita berhasil membunuh jenderal dari tentara Sekutu, namanya Jenderal AWS Marabi, tewas di Jembatan Merah. Ya, pernah ke Jembatan Merah? Pernah. Siapa yang pernah ke Jembatan Merah? Surabaya loh, Jembatan Merah. Kenapa itu dinamakan Jembatan Merah? Banyak. Iya, betul kan? Karena Banyak darah. karena banyak darah dari pertempuran di Surabaya itu sampai jembatannya warna merah. Makanya disebut jembatan merah, jembatan kuning. Karena darahnya warna merah. Ya, darah dari para pejuang dan para penjajah yang meninggal di jembatan merah, jembatan itu. Makanya jembatan disebut jembatan merah. Itu pertempuran di Surabaya, pertempuran yang sangat dahsyat. Pahlawan yang terkenal dari pertempuran 10 November atau pertempuran di Surabaya, siapa namanya? Hanya tahu? Di situ nggak ada? Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan di kota Surabaya yang membakar semangat rakyat Surabaya dengan petikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwasanya Surabaya tidak akan menyerah kepada Sekutu. Itu tentang pertempuran 10 November. Selain pertempuran 10 November, masih banyak pertempuran yang lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Coba kamu lihat di halaman berikutnya. Ya, di situ ada pertempuran Amba, kemudian bawahnya lagi pertempuran, kemudian bawahnya lagi Bandung Lautan Api. Itulah pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka, kita masih tetap bertempur melawan penjajah. Selain pertempuran 3 itu ada lagi agresi apa? Militer. Ada 1. Kemudian agresi kedua. Nah, itu pertempuran saat kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk pertempuran itu nanti kamu cari informasinya, kamu buat clipping sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Pertemuan berikutnya tolong dikumpulkan clippingnya. Sanggup? Sanggup? Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita belajar tentang ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Di sini adalah ciri-ciri khusus pada hewan. Di situ disebutkan hewan apa saja? 1, 2, 3, 4. Ada berapa hewan di situ? Ada berapa hewan? Pertanyaan saya, dari keempat hewan itu, ada yang tahu ciri khusus salah satu hewannya? Oke, Diki. Ayam. Mempunyai jalur. Mempunyai
Jengger. Oh ya, ayam disebutkan temanmu tadi ciri khusus pada ayam. Satu, mempunyai jalu. Tahu jalu? Tahu. Bahasa Indonesianya? Jalu. Taji. Bahasa Indonesianya taji ya, taji. Jalu itu taji. Terus untuk mempermudah kalian mempunyai jalu, itu digunakan untuk apa? Bertengkar. Bertengkar. Selain itu untuk melindungi diri. Nah, itu kemudian punya jengger ya, jengger sebagai penanda kalau ada ayam jantan dan betina. Semakin besar jenggernya berarti ayam itu ayam jantan ya. Kemudian selain dari Diki, ada yang bisa menyebutkan ciri khusus hewan lainnya? Ya, Lita. Ikan mempunyai sirip digunakan untuk berenang. Ikan mempunyai sirip digunakan untuk berenang. Jawaban temanmu boleh. Kemudian yang lainnya, bebek mungkin ada yang bisa menjelaskan ciri khusus dari bebek? Siapa yang bisa menjelaskan ciri khusus dari bebek? Habib? Gak bisa? Desi? Iya. Ciri khusus pada bebek? Bulunya terlindungi oleh minyak. Bulunya terlindungi oleh minyak. Disebutkan temanmu ciri khusus bebek. Satu, bulunya terlindungi oleh minyak. Fungsinya apa? Pada saat berenang atau tidak basah minyak. Pada saat berenang agar bulu bebek tidak basah. Betul. Beri tepuk tangan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada hewan cicak. Kira-kira apa ciri khusus dari cicak? Dini ya. Kalau dikejar musuh, ekornya diputus. Kalau dikejar musuh atau dalam keadaan bahaya, ekornya diputus atau autonomi. Ya, itu untuk ciri khusus pada cicak, memutus ekornya saat dalam keadaan berbahaya. Saya tambah lagi, selain hewan yang ada di situ, saya tambah lagi bunglon. Tahu bunglon? Tahu. Ada yang tahu bunglon? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Apa ciri khusus bunglon? Warnanya Bisa berubah sesuai tempat yang dihinggapi ya. Warnanya bisa berubah sesuai tempat yang dihinggapi, itu bunglon atau disebut mimikri ya. Itu ada bunglon. Kemudian selain 5 hewan tersebut ada ciri khusus pada tumbuhan. Makhluk hidup itu mempunyai ciri khusus, digunakan untuk bertahan hidup, melindungi diri, dan untuk mencari makanan. Pada tumbuhan yang dibahas di bukumu yaitu tumbuhan teratai. Apa ciri-ciri khusus tumbuhan teratai? Memiliki daun lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari daun lebar dan tipis pada tumbuhan teratai untuk mempercepat pembuahan. Kenapa? Karena tumbuhan teratai hidup di air. Ya, tuh tumbuhan teratai. Kemudian, tumbuhan dan hewan yang punya ciri khusus itu pasti akan diburu oleh banyak orang, baik untuk dikonsumsi, baik untuk dipelihara, baik untuk ditanam atau untuk dikoleksi. Kira-kira perlu nggak hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi? Perlu tidak? Kenapa perlu dilindungi? Tidak punah. Bagaimana cara melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Tidak boleh budidaya. Di budidaya. Satu, temanmu menjawab di budidaya. Ada
Ada yang bisa beri contoh di budidaya itu seperti apa? Menjaga. Ditanam kembali, ya, ditanam kembali, banyak sehingga tumbuhannya tidak cepat punah. Ya. Kemudian selain di budidaya, yang kedua, cara melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Tidak keras. Tidak diburu, ya, tidak melakukan perburuan, ya, biarkan hidup di tempat asalnya, ya, di tempat asalnya, tidak diburu secara liar. Kemudian yang ketiga, mungkin ada jawaban lain, bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan agar tidak cepat punah. Satu tadi di yang keras, budidaya. Yang kedua tidak di. Yang kedua tidak diburu. Yang ketiga mungkin ada jawaban lain. Ada jawaban lain? Membuat taman nasional. Membuat taman nasional. Nah, membuat taman nasional ini biasanya digunakan untuk hewan-hewan yang sudah hampir punah. Itu biasanya sudah masuk taman nasional. Itulah cara-cara bagaimana kita menjaga, melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Ya. Tuh, tadi kita sudah berbicara tentang pertempuran melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian kita sudah belajar tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Kemudian bagaimana cara merawat dan melindungi hewan tersebut agar tidak punah. Ya. Kemudian sekarang tuliskan ciri khusus hewan yang sudah kalian sebutkan tadi di buku kerja kalian atau di buku tugas kalian. Sekarang kamu tuliskan. Matikan dulu. Menyampaikan hasil dari pekerjaan atau diskusi dengan temannya tentang ciri khusus dari hewan dan tumbuhan. Yang mau menyampaikan hasilnya? Siapa? Ciri khusus hewan bebek. Paruh berbentuk susu, memudahkan untuk mencari makan di rumput. Dua, kaki berselaput untuk memudahkan berenang. Dulu dilapisi minyak agar tidak basah saat berenang. Disampaikan temanmu hasil dari pekerjaan temanmu tentang ciri khusus bebek. Yang pertama, mempunyai paruh berbentuk memudahkan untuk mencari makan di lumpur, ya. Kemudian yang kedua, kaki digunakan untuk berenang atau memudahkan untuk berenang. Yang ketiga, bulu yang dilapisi minyak agar tidak basah saat berenang. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Mungkin ada yang mau menyampaikan hasil yang lainnya? Ya, Berlita. Sampaikan. Hewan tidak satu mempunyai lidah panjang dan lebar untuk menangkap serangga. Dua, mempunyai kaki keretak untuk berjalan di dinding. Tiga, memutus akarnya untuk mengelabui musuh. Disampaikan temanmu yaitu ciri khusus pada hewan cicak. Satu tadi memiliki lidah panjang dan lengket. Fungsinya untuk serangga atau menangkap makanannya. Cicak itu makanannya serangga, nyamuk, ya. Kemudian yang kedua, mempunyai kaki perekat. Fungsinya untuk berjalan di dinding. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa
bisa memutus fungsinya untuk menghabisi musuh. Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Ada hasil lain atau jawaban lain? Oh ya, ini Ciri khusus hewan landak punya bulu seperti duri. ciri khusus hewan landak. Tahu landak? Tahu. Pernah berjumpa dengan landak? Nah, itu binatang. Ya, nah, lebih binatang. Tadi apa? Ciri khususnya? Punya bulu seperti duri. Mempunyai bulu seperti duri. Ya, betul. Itu saat terancam bulunya akan diri ya, mekar ya. Dirinya itu untuk melindungi dirinya. Ada jawaban lain selain cicak, bebek, dan landak? Mungkin ada yang mau jawab? Diki? Ayam Ayam. mempunyai jalu Jalu? dan mempunyai jenggot. Iya, ayam. Diki menjawab ayam ciri khususnya dia punya jalu. Ya, atau taji ya, punya jalu atau taji. Itu digunakan untuk apa? Melindungi Melindungi diri. Kemudian ada lagi kemudian ya. Ada yang lain mungkin? Mungkin cara melindungi atau menjaga hewan tersebut. Ada yang mau menyampaikan hasilnya? Ya. melindungi hewan agar tidak kena dengan cara membuat taman nasional. Membuat taman nasional Tidak diburu. tidak diburu. Lagi? Membuat taman nasional tidak diburu. Budidaya. Nah, itu cara merawat, cara menjaga hewan dan tumbuhan agar tidak cepat punah. Ya, hewan dan tumbuhan harus kita jaga keberadaannya agar nanti anak cucu kita bisa menikmati, bisa menangi, apa saja yang menangi, ya, menangi tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang kalian sebutkan. Sekarang kalian itu loh sudah jarang menjumpai yang namanya injek. Iya, Pak. Iya kan? Padahal dulu zaman saya kecil itu saya buat mainan tak ambil pakai sapu. Saya ambil banyak saking banyaknya. Sekarang kamu loh sudah hampir enggak melihat atau menjumpai capung, ya loh. Nah, seperti itu. Kalau hewan-hewan tersebut, tanaman-tanaman tidak dijaga kelestariannya, nanti generasi-generasi berikutnya tidak akan mengetahui hewan-hewan tersebut. Ya, tuh. Itu tadi hasil pembelajaran kita sudah dijawab sama Siva, Dalita, sama Rian, Kiki, dan Noren Zara. Ya. Terima kasih semua yang sudah menyampaikan hasil diskusi dengan temannya atau hasil pemikirannya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya, pertanyaannya dibuka untuk di LKS-nya. LKS-nya dibuka. Dikerjakan yang subtema 2. Tema 2 pembelajaran 1. Dikerjakan. Setelah itu nanti kita bahas bersama, ya, seperti itu. Sudah selesai ya? Selesai. Sudah selesai, bisa dikemasi untuk pembelajaran tematiknya. Sudah, masih.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.